Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel, student. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh biologi mengenai substansi materi genetik. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah 3.3, yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, pada pembelajaran substansi materi genetik, materi yang akan kita bahas berarti mengenai gen, DNA, dan kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat. Substansi materi genetika adalah materi yang menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom, serta menjelaskan hubungan antara gen, DNA, RNA, polipeptida, dan proses sintesis protein. Di video kali ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai struktur dari kromosom. Makhluk hidup tidak ada yang identik. Hal ini diakibatkan karena makhluk hidup mempunyai materi genetik yang berbeda-beda. Materi genetik itu berada pada seluruh tubuh kita, pada setiap sel. Pada eukariot ada di dalam inti selnya. Dan setiap sel atau inti sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Setiap kromosom dapat diidentifikasi dengan ukuran dan bentuknya di bawah mikroskop. Masing-masing memiliki kumpulan gen spesifik yang sama dari orang ke orang. Satu salinan setiap kromosom yang berpasangan atau kromosom homolog diwarisi dari setiap orang tua, yang berarti kamu mewarisi satu salinan dari ibu dan satu salinan dari ayahmu. Kromosom merupakan struktur mikroskopis dalam sel yang membawa molekul DNA. Maka kalau kita lihat gambar di sini, isi dari kromosom bila kita urai, ya isinya adalah DNA. Kromosom ini tersusun dari DNA dan protein. Protein kromosom itu ada dua, ada protein histon dan ada protein non-histon. Protein histon ini bersifat basa, sementara protein non-histon bersifat asam. Bersama dengan DNA, protein histon akan membentuk yang namanya nukleosom. Kalau kita lihat gambar, nah ini protein dengan DNA ini membentuk nukleosom. Sehingga kita bisa melihat kromosom itu seperti benang yang berisi manik-manik yang tersusun dengan rapi, kemudian memadat sampai akhirnya membentuk kromosom. Sementara protein non-histon sebagian besar akan diubah menjadi enzim yang mengkatalis proses transkripsi DNA dan juga replikasi DNA. Enzim tersebut adalah enzim polimerase. Secara garis besar, kromosom terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sentromer. Nah, ini dia sentromer. Sentromer adalah bagian kontriksi atau pelekukan pada kromosom. Pada sentromer tersebut terdapat yang namanya kinetokor. Fungsinya adalah tempat melekatnya benang-benang spindle pada saat pembelahan sel atau pembelahan inti sel. Kemudian bagian yang kedua adalah lengan kromosom. Di dalam lengan kromosom terdapat cairan yang disebut dengan matriks. Di dalam cairan itu terdapat benang-benang kromatin yang disebut dengan kromonema. Bila kita urai, kromonema itu bentuknya seperti benang berpilin yang di dalamnya terdapat kromomer. Nah, ini adalah kromomer. Di dalam kromomer terdapat yang namanya lokus, dan lokus ini merupakan tempat keberadaan gen. Jadi, gen itu terletak pada lokus di kromomernya kromonema pada kromosom. Nah, di bagian ujung kromonema itu umumnya ada yang namanya satelit. Tetapi tidak semua kromosom memiliki satelit. Di bagian ujung kromosom, disebut telomer. Telomer ini memiliki fungsi untuk melindungi isi dari kromosom ini supaya tidak keluar. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, namanya adalah metasentrik.
Meta itu artinya di tengah, sentrik diambil dari kata sentromer, jadi letak sentromernya ada di tengah-tengah. Kalau ada di tengah-tengah, maka lengannya memiliki ukuran yang sama antara lengan satu dengan lengan lainnya. Jadi bentuknya seperti huruf V. Kemudian yang kedua namanya adalah submetasentrik. Submetasentrik ini posisinya mendekati tengah, tapi tidak terlalu di tengah. Jadi salah satu lengan kromosomnya jauh lebih panjang dibandingkan lengan kromosom satunya. Nah, ini kalau kita perhatiin mirip huruf L. Yang ketiga ada akrosentrik. Akrosentrik ini posisinya mendekati ujung, tapi belum sampai ujung. Nah, ini lebih mirip huruf J. Dan yang terakhir adalah telosentrik. Telo artinya di ujung. Berarti letaknya benar-benar di ujung sehingga seperti huruf I. Nah, ini supaya lebih mudah mengingat ya, ingat saja metasentrik V, submetasentrik L, akrosentrik J, dan telosentrik I. Di dalam tubuh terdapat dua tipe kromosom atau dua jenis kromosom. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau dikenal juga dengan istilah autosom. Jadi kodenya adalah huruf A atau disebut juga somatik. Fungsinya adalah menentukan sifat pada sel tubuh. Jumlahnya itu ada 2n-2, di mana n itu adalah jumlah dari kromosom. Contoh, manusia memiliki jumlah kromosom sebanyak 23 pasang. Kita tulisnya 23 pasang. Maka 2n-2 jadi 2 kali 23 dikurang 2 jumlahnya adalah 44. Jadi jumlah kromosom tubuh pada manusia adalah 44. Nah, yang kedua adalah kromosom seks atau kromosom kelamin atau gonosom. Fungsi dari gonosom adalah menentukan jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Jumlahnya hanya sepasang atau 2. Pada laki-laki, tanda kromosom seks adalah X dan Y, sementara pada perempuan XX. Maka cara penulisan dari kromosom tubuh pada manusia adalah seperti ini. 44A plus XX atau 44A plus XY. Atau boleh juga 22AA karena 22 pasang plus XX atau 22AA plus XY. Tiap kromosom tersusun dari ribuan gen, dan pada gen itu terdapat DNA. Jadi, gen itu merupakan materi genetik yang berisi pesan-pesan kimia. Gen itu terletak di dalam lokus-lokus yang ada pada kromosom. Kalau di sini digambarkan seperti pita-pita seperti ini adalah lokus. Nah, ada yang disebut dengan alel. Kalau alel itu adalah pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian dengan gen pada kromosom homolog. Gen dan alel ini menyandikan ciri-ciri yang sama seperti ukuran tubuh, warna kulit, warna rambut, kemudian bentuk hidung, dan lain sebagainya. Tapi tidak selalu mengandung informasi yang sama. Pada ukuran badan kan ada tinggi dan pendek. Pada warna rambut mungkin ada hitam dan pirang. Pada warna kulit ada hitam dan putih misalnya. Nah, makanya gen sealel menyandikan ciri yang sama, tapi tidak selalu mengandung informasi yang sama. Gen
Dan alel ini digambarkan dengan huruf besar dan huruf kecil. Susunan gen dan alelnya dalam kromosom ini disebut dengan istilah genotip. Ada 3 kemungkinan genotip pada suatu individu. Yang pertama adalah genotip homozigot dominan. Pasangan alel terdiri dari 2 gen dominan. Ditulisnya dengan huruf besar, contohnya A besar, A besar. Kemudian yang kedua, genotip homozigot resesif. Merupakan 2 gen resesif yang berbeda. Jadi ditulis dengan huruf kecil, A kecil, A kecil. Dan yang ketiga, genotip heterozigot. Kata hetero kan artinya berbeda. Nah, ini pasangan alelnya berasal dari 2 gen yang berbeda. Jadi ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil. Alel ini ada yang tunggal dan ada yang alel ganda. Alel tunggal adalah hanya punya 1 gen sealel. Jadi yang muncul hanya 1 sifat. Contoh, pigmen kulit. Sementara alel ganda itu terdiri dari lebih 2 gen sealel yang menempati lokus yang sama. Jadi yang muncul adalah 2 sifat. Contohnya pada golongan darah ABO. Nah, itulah dia penjelasan tentang substansi materi genetik part pertama mengenai struktur kromosom dan gen. Jangan lupa nonton lagi part keduanya, yaitu mengenai asam nukleat atau tentang DNA dan RNA. Dan juga part ketiga tentang sintesis protein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.